Siapa itu Nabi Muhammad? Apa yang beliau bawa? Dan bagaimana yang dibawa oleh Rasulullah itu bisa menjadi satu pedoman yang mencerahkan, melapangkan hati, meluaskan pikiran, dan memajukan keadaan hidup kita di setiap tempat yang dipijak. Tidak cukup kita kenali dengan ayat yang dibacakan Qari 1 di Ali Imran 144 saat kita memulai kajian tadi. Kalau kita ikutkan pada ayat itu betul. Tapi kita hanya akan dapatkan sensasinya memahami Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul cukup. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Ya, dan kalau dibaca terjemahnya jadi kurang terasa nikmatnya tuh. Karena terjemahan. Dan Muhammad itu ya bukanlah siapa-siapa melainkan hanya seorang rasul saja. Jelas ya? Padahal ayat itu sedang berbicara tentang keagungan Rasulullah yang sangat tinggi, tapi jangan sampai ketinggian itu menjadikan pengkultusan sehingga mengangkat terlampau tinggi, dikhawatirkan seperti Nabi Isa pernah mengalami itu. Tapi itu pun tidak mengurangi dan tidak mengesampingkan keistimewaan dan keagungan beliau. Jadi jangan sampai kita kemudian mengatakan itu kan hanya Rasul saja, tapi lupa dengan keistimewaan dan kemuliaannya. Nah, ini yang penting harus seimbang. Ya, jadi bukan berarti ketika kita kemudian mengatakan beliau Rasul, lupa dengan status beliau sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Sehingga para ulama salaf sampai dengan khalaf yang sekarang itu masih melekatkan dalam salawat beliau itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan kata Sayyidina Muhammad SAW. Ya, Syekh bin Baz itu, ya, mufti Saudi, alirannya Hambali, dan luar biasa ilmunya, walaupun Allah muliakan pandangannya, dijaga supaya tidak melihat maksiat dalam hidupnya. Orang mengatakan buta. Ya, itu dalam salawat beliau kepada Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya, itu terekam, antum bisa cek bahkan di YouTube. Itu sampai mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan cuma Sayyidina, sampai imamina, sampai habibina. Untuk menunjukkan ketinggian derajat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, apa yang menarik